Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi, dan lagi. Kali ini kita akan belajar kalimat penjelas pada paragraf. Kalau pelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang kalimat utama dan mencari ide pokok. Nah, sekarang kita akan belajar kalimat penjelas. Oke. Kalimat penjelas itu kalimat yang bersifat khusus. Kebalikan dengan kalimat utama kemarin. Kalau kalimat utama itu bersifat umum, kalau kalimat penjelas bersifat khusus. Dan fungsi dari kalimat penjelas ini untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, pada paragraf itu kan kemarin itu kamu sudah belajar ada satu kalimat utama kan. Kalau kalimat penjelas ini minimal satu ya, tapi harus ada kalimat penjelasnya. Jadi dalam satu paragraf itu minimal ada dua kalimat, satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Kalimat utama harus berjumlah satu, sedangkan kalimat penjelas ini boleh lebih dari satu. Ciri-ciri kalimat penjelas: yang pertama, jelas dia bersifat khusus. Kemudian diletakkan atau sebelum kalimat utama. Nah, ini tergantung kalimat utamanya. Kalau kalimat deduktif, berarti kan kalimat utamanya kan di awal paragraf, ya kan? Nah, berarti kalimat penjelasnya ya setelah kalimat utama, gitu. Kalau paragraf induktif, kalimat utamanya di akhir paragraf, berarti kalimat penjelas dulu, baru terakhir kalimat utama. Kalimat penjelas isinya berupa uraian-uraian pendukung kalimat utama. Nah, contohnya ada data-data, fakta-fakta, opini, pendapat, begitu. Kemudian kalimat penjelas ini tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, maknanya menjadi tidak jelas jika dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama atau tanpa kalimat penjelas lainnya. Jadi misalnya dalam satu paragraf ada beberapa kalimat penjelas. Nah, kamu comot satu kalimat penjelasnya itu, si kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri atau belum mempunyai makna tersendiri. Dia harus bergabung dengan kalimat utama atau bergabung dengan kalimat penjelas lainnya, sehingga dia bisa mempunyai makna khusus, begitu. Nah, kalimat penjelas ini memerlukan kata-kata penghubung, misalnya bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, gitu. Ya, contohnya, dan lain-lain. Fungsinya apa kalimat penjelas itu? Fungsinya ya jelas menjelaskan kalimat utama, ya kan, mendukung kalimat utama. Kalimat utamanya apa ya, didukung dengan kalimat-kalimat penjelas, ya kan. Terus di dalam kalimat penjelas ini juga memaparkan bukti-bukti atau contoh-contoh, opini-opini yang mendukung kalimat utama atau yang menjelaskan kalimat utama. Kemudian fungsi yang ketiga, kenapa harus ada kalimat penjelas? Ya biar paragraf itu lebih padu dan lebih berisi. Ada isinya yang bagus, ada isinya yang padu antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, bisa mensupport informasi yang disampaikan oleh kalimat utama, begitu. Itu fungsi dari kalimat penjelas pada suatu paragraf. Nah, ini anak-anak lihat ya, ada contoh paragraf. Yang Bu Yanti beri tinta merah, beri tanda merah, itu kalimat utamanya. Sedangkan yang diberi tinta biru itu adalah kalimat penjelasnya. Kalimat penjelasnya banyak ya? Iya, banyak. Namanya juga menjelaskan kalimat utama, ya kan. Kita baca ya, kalimat utamanya, sampah elektronik sebaiknya jangan dibuang ke dalam tempat sampah pada umumnya. Kemudian menjelaskan sebab. Nah, sebab ini kan kata hubung untuk menjelaskan
kalimat sebelumnya, ya kan? Kenapa? Sebab hal itu apa? Ya hal itu tadi di kalimat sebelumnya. Hal itu akan mengakibatkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan. Pertama, ini kan menjelaskan, ya kan? Pertama, sampah elektronik ini akan terus menumpuk di alam bebas karena komponen sampah ini sangat kompleks sehingga sulit diurai dan akan menumpuk di permukaan bumi. Selain itu, terdapat sejumlah bahan kimia dalam sampah elektronik yang dapat meledak dan menimbulkan kebakaran besar. Kandungan bahan kimia itu pun bisa menimbulkan pencemaran lingkungan jika mengenai tanah ataupun air. Tinta biru itu semua adalah kalimat penjelas, dan itu harus, kalau misalnya ada perintah tulislah kalimat penjelas pada paragraf tersebut, ya harus ditulis semuanya tanpa kurang satu kata pun. Kalau kurang bagaimana? Ya salah, namanya nggak komplit, ya toh. Kalau kamu disuruh menulis kalimat utamanya ya harus komplit, jangan kurang satu kata pun. Kalau kurang, ya salah, itu bukan kalimat utama namanya, wong kurang satu kata, ya kan? Harus ngopinya atau menyalinnya itu harus komplit, gitu ya. Kalimat utama yang ada di awal paragraf seperti di layar itu namanya paragraf apa kemarin? Ayo, ingat nggak? Paragraf deduktif. Iya. Selesai. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan Bu Yanti. Kalau belum jelas diulangi dari awal ya. Dadah.